Baik rekan-rekan sekalian, saya akan menginformasikan perkembangan penyidikan setelah dilakukan gelar perkara. Jadi merupakan bentuk pentahapan penyidikan yang kemudian melibatkan secara komprehensif ya untuk menganalisa dan membuat sebuah konstruksi hukum dalam penyidikan, yaitu terhadap kasus kekerasan eksesif yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran di Cilincing, Marunda. Dari pelaku yang kemarin sudah kami sampaikan pada media, hasil penyidikan dan gelar perkara, kemudian kami menyimpulkan ada 3 pelaku lainnya yang terlibat dalam peristiwa kekerasan eksesif tersebut. Jadi total saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan ada 43, taruna tingkat 1 dan tingkat 2 serta tingkat 4 sebanyak 36 orang, pengasuh STIP, kemudian dokter klinik STIP, dokter rumah sakit Tarumajaya, ahli pidana, dan ahli bahasa. Kemudian barang buktinya berupa visum et repertum, kemudian pakaian korban, pakaian tersangka, dan CCTV yang kemudian sudah dilakukan analisa digital. 3 tersangka tambahan tersebut adalah AKAK alias K, lalu WJP alias W, dan FA alias A. Adapun peran dari masing-masing tersangka tersebut adalah pelaku FA alias A adalah taruna tingkat 2 yang memanggil korban Putu bersama rekan-rekannya yang dari lantai 3 untuk turun ke lantai 2 ya. Ini yang diidentifikasi menurut persepsi senior tadi salah atau menggunakan pakaian olahraga memasuki ruang kelas dengan mengatakan, "Woi, tingkat 1 yang pakai PDU itu pakaian dinas olahraga, sini." Nah, jadi turun dari lantai 3 ke lantai 2. Lalu FA juga berperan menjadi pengawas ketika kekerasan eksesif terjadi di depan pintu toilet, dan ini dibuktikan dari CCTV, kemudian keterangan para saksi. Sehingga terhadap FA dilakukan persangkaan pasal, selain pasal pokok kemarin 351 ayat 3, yaitu pasal 55 junto 56, ya, turut serta. Lalu terhadap tersangka WJP alias W, pada saat proses terjadinya kekerasan eksesif, Saudara W mengatakan, "Jangan malu-maluin, CBDM, kasih paham." Ini bahasa mereka. Maka itu kami menggunakan atau kemudian melakukan pemeriksaan terhadap ahli bahasa, karena memang ada bahasa-bahasa pakemnya mereka yang kemudian mempunyai makna tersendiri. Kemudian ketika korban setelah dilakukan pemukulan oleh saudara TRS mengatakan, "Bagus, enggak ready rest," artinya masih kuat gitu ya. Kemudian terhadap WJP juga dikenakan konstruksi pasal 5556. Lalu tersangka yang ketiga adalah KAK alias K. Peran KAK adalah menunjuk pada korban sebelum dilakukan kekerasan eksesif oleh tersangka TRS dengan mengatakan, "Adikku aja nih, mayoret, terpercaya." Ini juga kalimat-kalimat yang hanya hidup di lingkungan mereka, mempunyai makna tersendiri ya di antara mereka. Terhadap tersangka K juga dipersangkakan pasal 5556. Sehingga 3 tersangka itu menjadi atau mempunyai peran turut serta
turut melakukan, ya dalam konteks ini orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Jadi memperlancar prosesnya peristiwa kekerasan eksesif. Bentuk 5556 ini adalah penegasan dari prinsip dari keturutsertaan dalam suatu proses pidana, ada kerjasama dan ada kerjasama yang nyata dalam perbuatan atau tindak pidana kekerasan eksesif. Saya rasa itu, kemudian terhadap kami sampaikan juga hasil visum et repertum terhadap jenazah. Saya rasa sama dengan kemarin, yaitu ada luka-luka lecet pada bibir, perut, dan akibat kekerasan benda tumpul. Kemudian screening alkohol dan nafsa nihil, lalu tanda-tanda perbendungan hebat, ada pendarahan. Saya rasa itu, terima kasih rekan-rekan. Hari ini kita melakukan proses penyidikan berikutnya terhadap 3 tersangka tambahan dan dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Ancaman hukumannya sama dengan yang konstruksi pasal kemarin ya, hanya mungkin dari pembelaan atau ada pemberatan atau pengurangan tambahan karena 55 ya nanti. Ya 15 tahun penjara. Nah ini ada lagi atau pemeriksaan sudah dinyatakan selesai atau gimana Pak? Nah, kami mempunyai kewajiban finalnya penyidikan itu adalah ketika jaksa penuntut umum menyatakan berkas diterima P21 istilahnya. Kalau sebelum itu masih menjadi tanggung jawab kami untuk melakukan penyidikan, melengkapi berkas perkara, kemudian nanti menyerahkan pada jaksa penuntut umum. Berarti tersangkanya sudah hanya 4 ini gitu ya Pak? Kalau nanti jaksa menilai lain kita nggak tahu ya, tapi konstruksi kami sejauh ini masih itu. Ya. Pak, kemarin kan pengacara membawakan yang kita bahas screenshot ya Pak, percakapan itu. Di situ kan dikatakan memang pertama ada kronologi yang dibuat seolah-olah korban ini tak jatuh. Mungkin boleh disampaikan Pak, ini kronologinya siapa yang buat, kenapa disebar, apa memang dari pihak sekolah atau dari apa, dan sudah sejauh mana follow up-nya terhadap bukti tersebut? Ya, kami masih fokus pada konstruksi peristiwa pidana kekerasan eksesifnya. Ya, nanti itu menjadi bagian dari penyelidikan lebih lanjut, nanti kami sampaikan. Tapi sekarang masih dalam pendalaman itu. Ya. Pak, kalau misalnya untuk pelaku, dia juga cerita nggak sih Pak, karena misalnya ini korbannya kan random ya Pak ya, karena pakai baju olahraga, berarti tindakannya sebenarnya dia sudah pernah melakukan dengan pihak-pihak lain atau misalnya selain si korban, tapi memang tidak meninggal, atau ini baru pertama kali Pak? Ini baru sekali. Ya. Pak, jika dilihat dari kata-kata dan bahasa mereka, sepertinya ada kecemburuan antara senior dengan junior dan mayor utama. Apakah memang sudah terbaca dari batuk tersebut? Mas yang bilang itu bukan saya. Ada Enggak, kami tidak membuat analogi-analogi dalam penyidikan, sehingga fakta yang ada, klarifikasi yang ada itu yang kami pakemi ya, kami ikutin. Bang, peristiwa ini kan dijadikan di area kampus. Apakah pihak pengajar atau orang yang bertanggung jawab di kampus nantinya akan terjerat hukum? Karena mengingatkan orang tua korban ini kan udah memberikan tanggung jawab ke pihak sekolah. Ya, dalam konteks konstruksi hukum pidana, kami mengenal adanya pertanggungjawaban hukum. Siapa yang bertanggung jawab secara hukum, yang kemudian layak untuk mendapatkan atau layak mendapatkan konsekuensi hukumnya. Nah, ini soal nanti persoalan internal di dalam lembaga, kami serahkan sepenuhnya pada investigasi yang dilakukan secara internal oleh STIP. Ya.